Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semua di channel Biang Wali. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang masih setia menonton dan menyaksikan video-video dari Biang Wali Channel. Nah, pada hari Rabu yang cerah ini, saya akan mengisi dengan materi tentang pemrograman mobile ya, atau Android. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya mau memberikan suatu materi tentang widget waktu ya. Nah, ini widget waktu disebut dengan date picker. Nah, apa itu sih date picker? Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, di like dan share, dan berikan komen-komen yang membangun agar channel ini terus semangat dalam memberikan materi-materi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, di pertemuan kali ini, tadi saya sudah katakan bahwa kita akan membuat suatu aplikasi namanya eh, aplikasi jam ya. Ini sebenarnya aplikasi sangat simpel sekali, sederhana, yang digunakan untuk bagi Anda yang belajar Android dasar. Nah, ini nggak perlu banyak-banyak coding ya. Hari ini saya nggak perlu memberikan banyak uh, listing pemrograman, saya berikan yang simpel saja ya. Ini biasanya jam ini sering kita temuin kalau di aplikasi alarm ya. Nah, ini namanya adalah time picker. Ya, ada time picker, ada date picker. Kalau date picker itu untuk tanggal. Ya, kalau time picker adalah untuk waktu. Nah, ini biasanya kalau kita gunakan di alarm, kita bisa klik waktunya. Ini bisa PM atau IM ya, pagi antara jam dari 00 sampai jam 12 siang, sedangkan PM dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, misalnya saya mau klik PM di sini, saya mau set waktunya adalah jam 3, kemudian nanti muncul dia menitnya jam 3.50. Seperti itu ya. Kalau kita klik buttonnya di sini, akan nanti muncul waktu adalah jam 15.50 ya. Ini statusnya adalah PM ya. Kalau PM itu kalau diwaktukan mulainya dari 13.14 sampai dengan 24. Nah, untuk membuat seperti ini sangat mudah. Silakan diikuti saja materinya. Untuk listing codingnya sudah saya sertakan di deskripsi video, silakan di-download saja. Nah, untuk membuatnya silahkan dibuat saja project baru ya. Project baru, kasih nama bebas terserah, dan jangan lupa disesuaikan dengan API Android-nya. Nah, kalau sudah, ini ada 3 buah komponen. Yang pertama ini adalah time picker, kemudian ini ada text view, dan di sini ada button. Nah, ini untuk membuat seperti ini mudah. Tinggal tarik aja ya drag dari komponen palet di sini untuk text view-nya dan button-nya. Adapun untuk jamnya atau time picker-nya, kalau Anda nggak temuin di sini, ya berarti Anda kliknya manual aja ya, untuk masukin manual dengan cara ditulis di bagian teks di sini. Nah, teksnya di sini Anda ketik saja di sini. Time picker ya. Time picker, kemudian saya beri ID namanya jam. Nah, ini mah udah otomatis nanti akan muncul sendiri ya. Jadi ketika saja time picker ya, nanti diakhiri dengan garis miring kurung tutup. Nah, kalau sudah, kita berikan ID ya. Kalau untuk time pickernya saya kasih ID-nya jam. Kemudian kalau text box-nya atau text view-nya, saya kasih nama di sini adalah output-nya, artinya untuk menampilkan jamnya ya. Kalau text view-nya mau dihapus enggak juga nggak apa-apa. Kemudian buttonnya silahkan nanti dikasih nama aja, di sini teksnya apa, tampilkan jam gitu boleh. Kalau saya enggak, saya ubah, biarin aja. Kemudian ID-nya saya ganti set time ya, artinya untuk pengaturan waktu, set waktu. Kalau sudah cuman gitu aja tampilannya. Nah, kemudian kalau sudah didesain, silahkan masuk ke bagian activity. Di sini mainan activity
main activity.java-nya. Nah, Anda tinggal tambahkan di sini adalah OS bundle kan sudah dari awal ya. Kemudian untuk view-nya kita masukkan Android view, kemudian Android widget time picker-nya, kemudian widget text view-nya, kemudian button-nya, kemudian touch. Touch ini adalah message ya, pesan yang dimunculkan ketika ini berhasil diubah ya. Jadi ada tulisan pesan seperti muncul kemudian menghilang ya, kayak bayangan seperti ini disebutnya toss. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel private untuk time picker. Saya ambil dari widget time picker di sini. Nah, kalau nanti mau dikasih nama lain ya nggak apa-apa, bebas. Ingat, yang penting kalau di atas namanya A, ya nanti penggunaan di bawahnya adalah A juga. Jangan di atasnya namanya A, di bawah kita tulis namanya B gitu ya. Beda, itu nggak bisa. Dan juga untuk text view-nya, saya ambil dari text view ini output ya. Saya kasih nama time picker, namanya time picker. Text view saya kasih nama output, dan button saya kasih nama set change ya, set perubahan. Kemudian kita buat sebuah override baru di sini, dimana ketika datanya pertama kali muncul kan dia menampilkan layout dari activity main ya, main activity underscore main XML. Kemudian kita deklarasikan bahwa time picker ini didapatkan dari komponen yang ber-ID jam ya. Ber-ID kan jam di sini. Ini kan komponennya ID-nya jam. Nah, kemudian kalau outputnya saya ambil dari text view yang ber-ID output. Kemudian juga set change ini diambil dari button yang ber-ID set time. Nah, kemudian pada bagian perintah set change kita buat suatu event namanya set on click ya. Berarti artinya ketika tombol buttonnya diklik seperti itu, dia akan melakukan suatu interaksi atau suatu event atau suatu tindakan. Apa itu tindakannya? Tindakannya hanya menampilkan output ya, menampilkan output dari set text yang kita gunakan sebagai tampilan jamnya. Kemudian akan muncul touch-nya ya, tadi pesan singkat yang bisa muncul dan terus menghilang ya. Nanti pesannya adalah berhasil diubah ya. Nanti bisa ganti di sini, boleh bebas. Misalnya saya ganti jam telah diatur itu ya biasanya. Jam telah diatur. Oke. Nah, untuk memunculkan set text dari waktu yang sudah kita pilih, ini kita buat suatu metode public dengan nama set time. Di mana set time ini akan menampilkan nanti waktu berupa string, yaitu waktunya berapa, itu jamnya berapa, diambil dari time picker get current hour ya, diambil dari jam. Sedangkan kalau waktu menitnya dalam hitungan menit diambil dari time picker dot get current minute. Nah, baru nanti kita balikkan nilainya dengan menggunakan return waktu. Waktu di sini kita tulis variabel dari string waktu. Oke, kalau sudah kita jalankan saja programnya. Kita buat di Android emulator. Kalau misalnya Anda nggak punya emulator atau nggak kuat laptopnya, silahkan dijalanin aja di laptop Anda masing-masing. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita masukkan misalnya jamnya IM ya, misalnya jam 10 pagi, kita set
tombol button, maka nanti dia akan menunjukkan waktu pukul 10.00 ya. Itu saja dari saya untuk materi singkat hari ini. Saya tidak memberikan materi yang terlalu banyak juga untuk Anda pada pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari dan diikutin apa yang sudah saya buat. Seperti biasa, nanti untuk laporannya kirim saja ke grup yang sudah disediakan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya tutup materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.